saya diabetes, minum Subarasi berapa banyak sih, misalkan gitu, atau contoh yang udah ini, saya susah buang air besar, misalkan minum usus-usinya berapa banyak sih atau apa. Itu nanti akan dibahas semua kan dok, maksudnya di dalam slide itu akan ada pertanyaan-pertanyaan yang lumayan sering kita dengar gitu dok ya. Ya, betul. Tapi lebih banyak bahas Subarasi hari ini. Oke. Jadi Saya ini mungkin yang untuk tanya-tanya dulu, di hold dulu mungkin ya. Nanti biar saya nggak scroll kejauhan. Kalau saya scroll kejauhan, ntar sampai ke bawahnya ini banget, jauh banget, 90 atau 80 chat tiba-tiba. Oke, silakan dok. Waktu dan tempat saya persilakan. screen share dulu ya. Mulai ya. Baiklah, selamat siang rekan-rekan semuanya. Hari ini kita akan mendalami lagi mengenai Subarasi khususnya ya. Tapi ini sekarang lebih pada bagaimana cara kerjanya. Supaya kita nggak bolak-balik bertanya pilih Subarasi atau Utsukushi gitu. Saya bingung juga sudah setahun lebih masih pertanyaannya sama. Nah, jadi kita mulai dengan SOP. Ini ada di SOP 100 maupun Subarasi. Ya. Jadi jangan juga orang makan SOP 100 dan Subarasi. Gitu. Aneh nanti kedengarannya. Pilih salah satu aja. SOP ini diambil dari kantung telur, ya selaput dari telur ikannya. Jadi bukan telurnya, bukan dagingnya. Ini kantongnya. Ikannya khusus, Oncorhynchus keta salmon. Dan kalau di paper itu mereka sebutkan sebagai SOM, Salmon Ovary Outer Membrane, gitu ya. Jadi ini jelas sekali dikatakan selaput luar dari kantung telur ikan. Nah, yang diambil itu adalah ekstraknya. Jadi ini merupakan hasil teknologi tinggi. Bukan sekedar kantongnya dikumpulin di blender lalu jadi bubuk salmon, bukan begitu. Ini teknologi tinggi, hanya diambil peptidanya. Peptida itu ikatan dari asam amino tertentu, ya. Jadi tidak semua asam amino yang diambil gitu. Nah, ini juga penting karena peptida ini yang menjadi tulang punggung kekuatan dari SOP ini. Dia akan berperan tuh sebagai messenger, pembawa pesan. Ya. Nah, jadi sekali lagi kita tidak perlu adu lengkap asam amino di dalam SOP lebih lengkap gitu, nggak perlu karena bukan itu kekuatan kita. Kalau hanya kelengkapan asam amino, kita makan telur itu, telur ayam itu sudah lebih murah gitu ya. Jadi sekali lagi kita bukan memproduksi kelengkapan asam amino dalam produk ini. Tapi messengernya ini yang penting. Peptida SOP. Ya. Begitu juga nanti dengan peptida dari otot sarden dan peptida dari kulit biji tomat itu yang mahal karena peptidanya. Ya. Nah, mereka akan menjadi messenger di dalam badan kita. SOP ini membawa pesan tuh ke dalam tubuh dan tubuh meresponinya dengan meningkatkan insulin-like growth factor 1. Ya, ini sudah dikenal luas kalau orang medis IGF-1 ini mereka tahu gitu. Karena peranannya nanti bersama-sama dengan growth hormone tuh untuk healing, untuk memperbaiki jaringan. Nah, lalu di dalam mekanisme kerjanya IGF-1 ini akan merangsang juga produksi stem cell, ya. Jadi kita memang tidak bisa menghitung jumlah stem cell-nya benar nggak meningkat kalau saya makan SOP, ya. Tidak begitu. Tapi para researcher hanya melihat ada kenaikan di dalam IGF-1 ini. Dan secara mekanisme IGF-1 yang nanti berhubungan dengan stem cell. Ya.
IGF-1 ini lebih peranannya pada penyembuhan luka, ya, seperti growth hormone itu. Kalau pada orang dewasa, dia tidak lagi untuk pertumbuhan, tapi untuk penyembuhan luka-luka atau penggantian sel. Ya. IGF-1 ini akan mengaktifkan stem cell. Nah, stem cell lebih lagi kerjanya, dia meregenerasi selnya. Ya, jadi kalau selnya sudah rusak banyak, tidak keuber dengan proses healing, dibutuhkan suatu regenerasi untuk mengganti dengan sel yang baru. Ya. Ya. Jadi penting ya kita menguasai mekanisme kerja SOP ini. Ini ingredient yang ada di dalam SOP. Kita dalami juga satu persatu. Glutathione ini dikenal sebagai master antioksidan. Jadi kita punya banyak macam antioksidan dan mereka itu perlu hadir dalam satu rangkaian, satu set. Jadi tidak cukup hanya makan vitamin C dosis tinggi, itu baru satu macam antioksidan. Dia perlu kehadiran antioksidan lain supaya kerjanya tuh sinergi. Ya, dan glutathione dikenal sebagai masternya. Dia mendukung kerja semua antioksidan. Nah, antioksidan ini bekerja menangkal radikal bebas. Radikal bebas itu bisa datang dari luar, ya, dari polusi, asap rokok, asap knalpot, gitu. Nah, bahan kimia yang kita semprotkan di dalam rumah kita, itu semua radikal bebas. Bisa juga radikal bebas itu diproduksi dari dalam badan kita sendiri. Waktu kita mengalami infeksi, peradangan, ada penyakit kronis, ya, itu semua menghasilkan oxidative stress. Lalu glutathione juga dikenal bisa memperbaiki insulin resisten. Nah, dalam kondisi ini, kita bukan kekurangan insulin, tapi reseptornya kita menjadi kurang peka. Nah, di sini glutathione bisa memperbaiki kepekaannya, sehingga insulinnya bisa bekerja dengan lebih baik. Lalu peranan dia menekan peradangan pada autoimun. Ini juga dalam riset tuh diketahui dia bisa, gitu ya. Nah, juga peranannya untuk sistem saraf pusat. Jadi glutathione ini sebagai master antioksidan, dia bisa menembus ke dalam otak. Gitu. Sementara antioksidan lain belum tentu bisa menembus ke otak. Ya. Jadi ini kelebihan kita ada glutathione. Lalu asam hyaluronat. Nah, ini berperanan pada kulit dan sendi. Sendi itu di cairan sendinya. Jadi kalau dibilang ini lututnya mulai kering, itu ya dimaksudkan cairan sendinya berkurang. Jadi dengan keberadaan hyaluronic acid ini, dia akan menarik air di jaringan tersebut sehingga tercukupi kelembapannya, ya, entah di kulit ataupun di sendi tadi. Kalau kulit bisa terisi kelembapannya, maka kita akan lihat kulitnya lebih padat, lebih kencang, ya, tidak kering, tidak keriput. Nah, asam amino ini merupakan building block, ya, protein building block itu untuk memperbaiki sel-sel yang rusak. Gitu. Jadi sekali lagi keberadaan amino acid di dalam SOP ini bukan sekedar bahan nutrisi. Gitu. Ya, kalau bahan nutrisi kita bisa ambil dari bahan lain, ya, tapi lebih pada peptidanya tadi. Ini sudah dijelaskan, ya. Lalu ada kandungan asam nukleik, asam nukleat, ya. Nah, ini dikatakan merupakan bahan yang paling penting bagi tubuh kita karena dia akan digunakan untuk menyusun DNA kita, bahan baku untuk menyusun DNA. Dan DNA kita tahu merupakan dasar dari encoding, ya, pengkodean di dalam sel kita untuk membentuk macam-macam zat. Ini contohnya RNA dan DNA dalam tubuh kita. Masing-masing tuh punya
asam amino yang berbeda gitu ya. Jadi kita memberikan bahan baku untuk kecukupan produksi DNA ini. Lalu kondroitin ini bagian penting sekali dari tulang rawan. Kita tahu tulang kita ujungnya itu di persendian itu biasanya merupakan tulang rawan. Jadi bantalan yang diregenerasi terus. Kalau dia mulai keroposan, nggak mulus, sendi kita mulai bermasalah. Jadi ini juga memberi efek elastisitas dari sendi kita. Kalau ini kurang, dia akan berpengaruh pada struktur lainnya kolagen. Jadi ini suatu kerjasama yang perlu ada dalam persendian kita. Nah, elastin juga begitu. Elastin, kolagen, kondroitin itu bagian dari sel-sel sisi luarnya. Jadi antar sel itu ada jaringan yang namanya matriks ekstraseluler. Jadi ini pengisinya. Dan elastin ini memberi sifat elastis, kenyal. Jadi kulit bayi itu kalau kita cubit tuh dengan cepat dia akan kembali lagi. Berbeda sama kulit orang lansia, gitu. Dicubit nggak balik lagi, ya. Ini karena keberadaan elastin. Nah, jadi semua bahan-bahan ini penting untuk menjaga kemudahan dari jaringan kulit dan persendian. Ya. Kolagen juga protein yang paling banyak kita butuhkan. Ya. Ini keberadaannya ada di kulit, otot, tendon, pembuluh darah, hampir semua tubuh kita tuh mengandung kolagen juga. Dan dia juga berperanan nanti dalam proses pembekuan darah. Ya, supaya terjadi gumpalan darah menyumbat luka robekan. Oke. Nah, SOP 100 ini kita punya hak patennya. Ini nomor patennya, dan kita berpegang hanya pada hasil paten ini. Ya. Paten yang pertama ini untuk regenerasi sel, yang kedua untuk perbaikan aliran darah, dan yang ketiga untuk anti-aging, khususnya kelihatan di kulit. Keriputnya itu lebih berkurang. Ya. Ini yang kita bisa pastikan ada buktinya. Hal-hal lain, misalnya keberhasilannya memperbaiki fungsi ginjal, itu tidak tercakup dalam paten ini, tapi merupakan hasil tambahan karena adanya kerja 3 mekanisme ini. Gitu. Ya, nanti saya jelaskan lagi. Nah, kita ambil 10 testimoni yang paling sering saja untuk dibahas hari ini ya. Sendi tadi kita sudah singgung bagaimana bisa dia memperbaiki sendi. Karena ada regenerasi ditambah lagi bahan-bahan yang diperlukan oleh sendi. Ya, kolagen, elastin itu. Nah, diabetes juga begitu. Dia bisa membaik, pankreasnya bisa menghasilkan lebih banyak insulin karena terjadi regenerasi di pankreasnya. Ya, ini merupakan suatu terobosan. Karena kalau obat-obat yang digunakan untuk mengatasi diabetes itu tidak memulihkan pankreasnya. Dia memang menurunkan gulanya, tapi pankreasnya tidak diperbaiki. Butuh kemampuan regenerasi untuk memperbaiki pankreas. Ya. Begitu juga organ-organ lain itu semuanya tidak lepas dari peranan regenerasi dan perbaikan aliran darah. Ya, itu kunci utamanya. Kita coba dalami lagi per penyakitnya. Ya. Oke. Nah, subarasi itu adalah khasiat SOP ditambah lagi 2 peptida yang baru. Ya. SOP-nya sendiri ditingkatkan menjadi 150 mg. Ditambah peptida dari otot ikan sarden. Ya, jadi ini sekali lagi ini peptida,
diambilnya dari ototnya saja gitu. Jadi jaringan yang lain tidak. Dan hasilnya dia mempunyai efek antihipertensi. Sebaliknya yang satu lagi tambahannya peptida dari kulit biji tomat. Ini sudah dikenal dengan merek dagang Fruit Flow. Dia punya efek anti-agregasi trombosit. Jadi subarasi merupakan kombinasi dari efek SOP yang tadi kita sudah dengar, ditambah efek antihipertensi dan anti-agregasi trombosit. Oke. Pak Angga, masih dengar? Masih. Tadi saya lihat ada yang raise hand, mungkin ada gangguan gitu. Enggak ya? Nggak ada sih, aman, Dok. Oke. Sekarang kita coba dalami bagaimana dia bekerja sebagai antihipertensi. Karena ini menyangkut pertanyaan, oh, kalau saya darahnya normal atau bahkan darahnya rendah, bisa nggak makan subarasi? Ya. Jadi efeknya berkaitan dengan bahan hormonal yang namanya angiotensin. Angiotensin 1 itu diproduksi normal di dalam liver kita. Tapi dia sebagai bahan yang masih inaktif. Jadi kalau tubuh memerlukan baru diubah menjadi angiotensin 2 gitu ya. Jadi kalau angiotensin 2-nya tidak naik, tidak terjadi apa-apa. Karena ini normal ada dalam tubuh kita. Nah, kalau angiotensinnya naik, diproduksinya banyak dari angiotensin 1, baru terjadi perubahan pada pembuluh darah kita. Ya, pembuluh darah itu akan mengalami konstriksi, dia mengerucut gitu, menyempit. Karena di dalam pembuluh darah itu ada ototnya, jadi ototnya akan berkontraksi dan pembuluh darahnya mengecil diameternya. Nah, kalau terjadi itu, kita sebut tahanan perifer itu meningkat. Itu sama seperti selang tuh yang diameternya lebih kecil. Itu selang lebih besar. Yang dikenal sebagai angiotensin converting enzyme, ACE. Ya. Nah, kerjanya subarasi adalah menghambat enzim ini. Jadi kalau enzim ini dihambat, angiotensin 2 tidak terbentuk. Kalau dia tidak terbentuk, tidak terjadi hipertensi. Ya. Nah, disinilah kita mengenal kata antihipertensi. Ini berbeda dengan istilah hypotensive agent. Kalau hypotensive agent itu dia dengan sengaja menurunkan tensi. Jadi orang yang normal kalau makan hypotensive agent, turun tensinya. Nah, itu tidak boleh pada sembarang orang. Tapi kalau dia antihipertensi, dia hanya mencegah angiotensin 2-nya ini meningkat banyak. Nah, itu kerjanya. Berikutnya anti-agregasi trombosit. Nah, trombosit juga dalam keadaan normal tuh tersedia dalam jumlah cukup, standby kalau ada suatu perlukaan, dia akan diubah menjadi trombosit yang aktif. Nah, trombosit aktif itu sifatnya tuh akan lebih mudah melekat satu sama lain, ya, karena selnya tuh berubah dari yang bulat mulus tuh menjadi berduri-duri, sehingga mereka dengan mudah melekat satu sama lain, juga melekat ke dinding pembuluh darah. Nah, melekat ke dinding pembuluh darah ini merupakan bagian dari proses terjadinya trombosis di pembuluh darah dan akhirnya bisa menyumbat pembuluh darah itu. Ya. Trombosit sendiri hanya bagian dari proses pembekuan darah. Karena selain sel trombosit dibutuhkan juga
bahan-bahan kimia lain ya yang kita kenal sebagai zat pembeku darah. Jadi berbeda ya. Trombosit itu selnya, zat pembeku darah itu bahan kimianya. Nanti ditambah lagi dengan fibrin, dengan kolagen tadi, baru lengkap menjadi gumpalan bekuan darah. Nah, ini yang menyumbat robekan pada dinding pembuluh darah. Ini saya mau perlihatkan diagram hubungannya hipertensi dengan penyakit kardiovaskuler. Penyakit kardiovaskuler itu mencakup serangan jantung dan juga stroke nanti. Jadi hipertensi ini, tekanan pada dinding pembuluh darah itu mengakibatkan suatu hemodinamik stres. Jadi setiap kali jantung pompa, terjadi tekanan pada pembuluh darah. Tentu akan ada perlukaan di dinding pembuluh darah. Perlukaan itu nanti akan mulai menarik trombosit. Jadi ini satu bagian. Bagian yang lain yang terkait dengan hormon tadi, renin-angiotensin ini. Nah, kita bisa memblok di jalur renin-angiotensin ini dan juga memblok kerja dari trombosit di jalurnya yang sisi kiri ini ya, karena hemodinamik stres ini. Dengan memblok kiri kanan kita bisa mengurangi resiko terjadinya aterosklerosis. Ya. Jadi terbentuknya plak-plak di pembuluh darah kita bisa kurangi kalau kita sejak awal sudah melindungi dengan subarasi ini. Ya. Jadi otomatis kalau aterosklerosis bisa dicegah, maka kardiovaskular ini juga akan bisa dicegah. Saya ceritakan teman saya, dia 5 tahun lalu tuh check up, kalsium skornya masih rendah. Kemarin, berarti 5 tahun ini, dia mau ikut asuransinya minta cek treadmill gitu ya. Ternyata di treadmill testnya itu positif hasilnya, ada ischemic response. Sehingga diharuskan periksa dengan MSCT meneliti keadaan pembuluh darah di jantungnya. Singkat cerita, hasilnya dia ditolak oleh asuransi. Dan diharuskan periksa lebih detail lagi, melihat gambaran dari pembuluh darah jantungnya. Hasil akhirnya ternyata pembuluhnya itu sudah mampat sampai 80-90% di dalam 5 tahun. Ya. Nah, dokternya lihat gambar pertama memperkirakan ini cukup pasang 1 ring. Tapi setelah dilakukan kateterisasi, ternyata yang tersumbat bukan hanya 1 pembuluh darahnya. Ada banyak tempat sehingga akhirnya masuk 6 ring. Gitu. Ya, padahal pasiennya tidak mengalami serangan, jadi ketahuannya kebetulan karena dia mau masuk asuransi. Ya. Nah, di sini kita lihat betapa buruknya kondisi hipertensi kalau disertai dengan kolesterol tinggi, gitu ya. Apalagi kalau ada gula darah juga tinggi, itu dengan cepat dia akan menyumbat pembuluh darah. Ya. Nah, seperti ini mekanismenya. Ini gambar bulat ini LDL kolesterol. Jadi dari kolesterol tuh yang berperan buruk pada penyumbatan tuh LDL-nya. Perhatikan ya waktu cek lab LDL-nya berapa. Kalau LDL tinggi ini yang akan menjadi cikal bakal terbentuknya benih plaknya gitu ya. Ditambah peradangan. Peradangan tadi bisa dari tekanan hipertensi, bisa dari rokok, dari kencing manis, itu mempercepat proses terbentuknya plak ini. Ya. Ini seperti ini gambarannya. 10 tahun, 30 tahun, 40 tahun tuh dengan cepat tuh bisa tersumbat. Anak sekarang kalau dia balita ya sudah overweight, hati-hati. Karena proses
pembentukan plak juga mungkin sudah mulai terjadi. Ini sisanya ini yang dikatakan berapa persen. Jadi kalau dia bilang penyempitannya 80%, berarti lubangnya ini tinggal 20%. Dan kita tidak bisa hitung, oh 20% kalau mampet total itu masih berapa tahun ya, gitu. Nggak bisa. Karena sewaktu-waktu bisa terjadi plaknya ini robek. Ya. Terjadi kebocoran plak, itu dalam hitungan menit, trombosit akan berdatangan dan memulai reaksi pembekuan darah dan tersumbat total dalam hitungan menit, ya. Jadi kita jangan main-main dengan penyempitan pembuluh darah ini. Gak perlu tunggu 90% baru heboh. Sedini mungkin kita harus cegah, jangan sampai terjadi plak yang menimbulkan penyempitan.